Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Govinda Rahmat Dirgantara dengan NIM 2018 01 0001. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Di sini saya akan menjelaskan rantai pasok pada PT Sido Muncul. Pertama-tama, kita akan mengenal dulu PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseorangan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Selanjutnya kita akan masuk pada rantai pasok PT Sido Muncul. Sido Muncul menerapkan manajemen rantai pasok untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk terbaik untuk pelanggan secara konsisten. Pengelolaan rantai pasok yang baik berkontribusi terhadap efisiensi biaya. Rantai pasok pada PT Sido Muncul ini awalnya bahan baku 100% dari pemasok lokal atau dari asli Indonesia. Berbagai jenis tanaman obat tersedia berlimpah di bumi Indonesia. Terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman rempah di mana 350 jenis diantaranya telah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan jamu dan obat herbal. Saat ini, baru sekitar 500 bahan obat herbal yang telah mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penggunaan bahan baku dari pemasok lokal memberikan banyak keuntungan seperti waktu pengiriman dan kemudian dalam memantau kualitas bahan baku sejak dari lokasi pemasok. Di sisi lain, kegiatan usaha Sido Muncul telah memberikan dampak ekonomi bagi kelompok masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah, kaum perempuan, dan kelompok marginal sebagai bagian dari pemasok bahan baku bagi perseroan. Untuk menjamin konsistensi volume dan kualitas bahan baku atau simplicia yang berasal dari produk pertanian, Sido Muncul menjalin hubungan kemitraan dengan para petani rempah yang menjadi bagian dari rantai pasok perseroan Sido Muncul, membina dan mendampingi para petani rempah untuk memitigasi risiko volatilitas pada rantai pasokan bahan baku dan demi kesinambungan usaha jangka panjang. Bahan baku simplicia seperti kunyit, temulawak, jahe, dan lain-lain diperoleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, serta Papua. Sedangkan bahan baku non-simplicia selain diperoleh melalui impor, juga berasal dari pemasok lokal di daerah Jawa Tengah dan Lampung. Untuk bahan baku simplicia dan non-simplicia tertentu yang tidak tersedia di Indonesia seperti ginseng merah, vitamin, krimer, taurin,
sitrit acid, sodium biarkobat, dan lain-lain diimpor melalui perusahaan trading, sedangkan untuk flavor sudah tersedia dari hasil produk dalam negeri. Meskipun bahan baku flavor yang digunakan sebagian masih merupakan material impor seperti coklat Swiss, Luxarmon, dan lain-lain. Setelah itu, bahan rasok ini diproses di ekstasi. Setelah diproses ekstasi, dalam diproduksi, terus habis itu dikemas. Setelah dikemas, bahan-bahan tersebut disimpan di gudang. Setelah di gudang, di distributor ke pengecer dan pelanggan. Dan selanjutnya kita akan melihat diagram alur prosedur seleksi, evaluasi, dan audit pemasok. Di bagian peak ada pembelian atau prosumen. Selanjutnya ada pembelian, pemastian mutu, atau prosumen quality assurance. Setelah itu ada pemasokan pembelian atau suppliers prosumen. Pembelian dan selanjutnya di bagian proses. Pertama dari mulai selanjutnya diidentifikasi pemasok yang akan dipilih dan selanjutnya melakukan seleksi. Selanjutnya diterima atau ditolak. Jika ditolak, pemasok kinerja pemasok dikasih saran untuk memperbaiki kualitas produknya. Dan jika diterima, akan dilanjutkan pada pemasok dipilih dimasukkan ke daftar pemasok pemilih. Setelah di pemasok pemilih, melakukan evaluasi tahunan pada pemasok yang terpilih. Selanjutnya, kinerja pemasok. Di sini ada dua. Pemasoknya jika tidak, itu memberikan umpan balik ke pemasok. Selanjutnya, kinerja pemasok membaik akan diterima lagi. Jika sudah diterima, pemasok akan dipilih secara tetap, akan menjadi pemasok tetap. Dan selanjutnya di dokumen itu ada daftar pemasok, buku telepon, daftar periksa, audit pemasok, sampel bahan baku dari supplier, daftar periksa audit pemasok, dan daftar pemasok terpilih. Di sini perhatian utama dan harapan terkait pemasok yang pertama itu 1. Proses pengadaan yang adil dan transparan. Yang kedua, seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan pemasok. Yang ketiga, prosedur administrasi pengadaan yang akurat dan sederhana. Yang keempat, penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. Yang kelima, hubungan yang bertumbuh dan saling menguntungkan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.